Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, juga dikenal sebagai Dyah Gitarja, adalah penguasa ketiga dan Raja Putri atau Ratu Majapahit yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1351. Gelarnya dalam Prasasti Singasari, 1351, adalah Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Ia adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri, dengan adik kandung Dyah Wiyat dan kakak tiri Jayanagara. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah ibu dari Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah ekspansi Majapahit ke segala arah yang dipimpin oleh Gajah Mada sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Pada tahun 1343, Majapahit mengirim Arya Damar mengalahkan Raja Kerajaan Pejeng dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali. Pada tahun 1347, Aditya Warman, yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu. Ia kemudian menjadi Uparaja, Raja Bawahan, Majapahit sebagai penguasa di seluruh wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Pada masa pemerintahan Jayanagara, Tribhuwana atau Dyah Gitarja dan adiknya Dyah Wiyat dilarang menikah oleh Jayanagara, lantaran Jayanagara merasa takut tahtanya terancam. Dikarenakan tidak mau jika harus bersaing dengan iparnya nanti. Saat itu, Tribhuwana bergelar Brekahuripan sebagai penguasa bawahan di Jiwana. Setelah Jayanagara meninggal tahun 1328, akibat dibunuh oleh Ratanca sang tabib istana. Tampu kekuasaan berpindah ke Gayatri, ibu dari Tribhuwana, yang merupakan putri bungsu Kertanagara. Ialah satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya, sehingga ia dapat mewarisi takhta Jayanagara yang meninggal tanpa keturunan. Tetapi saat itu Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Setelah itu, digelarlah sayembara untuk mencarikan pendamping bagi Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Para kesatria pun berdatangan dari berbagai penjuru istana, hendak melamar kedua putri. Wengker, tempat yang terkait dengan sayembara, terletak di wilayah Majapahit sekitar Gunung Wilis hingga Gunung Lawu. Akhirnya, setelah melalui suatu sayembara, diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarja, dan Kudamerta sebagai suami Dyah Wiyat. Cakradara, yang merupakan keturunan bangsawan Singasari di Tumapel, adalah seorang penganut setia ajaran Buddha. Ia dikenal berwawasan tinggi serta bijaksana. Sedangkan Kudamerta, seorang bangsawan terpandang dari Brewengker, namanya tersohor sebagai ksatria dengan parasnya yang tampan. Raden Kudamerta juga terlihat gagah, cerdas dan tangkas dalam militer. Ia menjadi idola kaum Hawa. Lalu tahun 1329, atas perintah ibunya, Gayatri atau Rajapatni, Tribhuwana naik tahta menggantikan Jayanagara yang meninggal tahun 1328. Tribhuwana memerintah didampingi suaminya, Cakradara alias Kertawardhana. Cakradara bergelar Kertawardhana Bre Tumapel. Dari perkawinan itu nantinya lahir Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Brekahuripan atau Bre Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bre Pajang. Tampu kepemimpinan kekuasaan Majapahit pun berada di tangan penguasa yang baru, di mana kelak akan menjadi awal era keemasan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Di awal pemerintahan Tribhuwana ini pun juga terdapat pemberontakan, seperti yang sudah menimpa Majapahit di era sebelumnya. Ketika Ratu Tribhuwana Tunggadewi naik tahta, ia mengadakan pertemuan dengan para perwakilan dari daerah-daerah taklukkan Majapahit. Pada kesempatan itu, Ratu menyadari absennya Sadeng dan Keta. Dalam tradisi kerajaan Majapahit, ketidakhadiran dapat diartikan sebagai upaya pemberontakan. Ratu Tribhuwana Tunggadewi kemudian mengirim mata-mata untuk memastikan. Ternyata benar, Sadeng dan Keta memang tengah bersiap untuk melakukan pemberontakan. Atas saran Mahapati Arya Tadah dan Pati Gajah Mada, Ratu Tribhuwana Tunggadewi berusaha memadamkan pemberontakan dengan cara diplomasi. Peristiwa pemberontakan dua daerah taklukan Majapahit ini
terjadi dilatar belakangi oleh tewasnya patih pertama kerajaan Majapahit bernama Nambi pada 1316. Nambi, yang saat itu menjabat sebagai patih kerajaan Majapahit, tewas dalam sebuah serangan yang disulut oleh pejabat licik bernama Mahapati. Tragedi tersebut sekaligus menandai runtuhnya Lumajang, yang berhubungan dengan Sadeng dan Keta. Sadeng dan Keta adalah daerah taklukan Majapahit yang saat ini terletak di Kabupaten Situbondo dan Lumajang. Tewasnya Nambi dan runtuhnya Lumajang membawa duka sekaligus menyulut kemarahan Sadeng dan Keta. Pasalnya, Nambi adalah orang yang berjasa mengangkat derajat dua daerah tersebut. Sadeng dan Keta melakukan persiapan besar-besaran untuk menyerang. Selama bertahun-tahun, dua daerah ini tidak hanya merekrut dan melatih pasukan, tetapi juga mempersiapkan senjata. Tribhuwana pun segera melakukan tindakan untuk menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta dengan mengutus para punggawa kerajaannya seperti Gajah Mada dan Rakembar. Namun justru terjadi persaingan tidak sehat antara Gajah Mada dan Rakembar perihal perdebatan cara penumpasan pemberontakan itu, serta siapa yang bertindak sebagai panglima. Rencana penumpasan tersebut dikacaukan oleh Rakembar, panglima tinggi kerajaan Majapahit. Rakembar lebih dulu mengepung Sadeng dan Keta karena menganggap kedua daerah tersebut harus dihancurkan. Patih Gajah Mada sebenarnya sempat mengirimkan utusan untuk mencegah Rakembar, tetapi terlambat. Sadeng dan Keta pun mulai melakukan perlawanan dan pertempuran tidak dapat dihindari. Karena terjadi kekacauan yang malah berlarut-larut, Tribhuwana pun memutuskan dirinya sendiri sebagai panglima perang untuk menumpas pemberontakan Sadeng Keta didampingi Gajah Mada, Rakembar dan sepupunya, Aditya Warman yang pada saat itu menjabat sebagai Wreda Mantri, atau Perdana Menteri. Pada akhirnya, pergolakan di Sadeng dan Keta dapat dipadamkan setelah Ratu Tribhuwana Tunggadewi turun tangan. 3 tahun kemudian, di tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Kerajaan Majapahit oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sumpah Palapa diucapkan, Gajah Mada, saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit menggantikan Patih Amangkubumi, Aryatada. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak rempah-rempah sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit.